Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi interfaces di Golang. Nah, ini jangan sampai ini ya, keliru ya. Interface di sini bukan UI interface, jadi beda banget, jauh malah. Jadi kita akan bahas tentang interface. Jadi interface itu adalah tipe data yang abstrak. Dia tidak memiliki implementasi secara langsung. Jadi maksudnya itu kalau misalnya teman-teman sebelumnya kan di Struts kita bisa bikin data langsung dari Struts-nya. Nah, kalau interface itu nggak bisa. Teman-teman nggak bisa langsung bikin data dari interface. Jadi interface itu murni isinya cuma sebagai kontrak ya. Nah, di dalam interface itu biasanya cuma ada isinya definisi-definisi metode. Nah, saat teman-teman bikin interface itu kalau teman-teman pengen ngikutin kontrak interface-nya, itu teman-teman harus bikin struts yang sama deklarasinya dengan si interface-nya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detailnya. Nah, ini contohnya. Jadi kita bikin sebuah kontrak namanya misalnya hasName. Atau istilahnya kita bikin interface yang namanya hasName. Di mana di kontraknya ini, saat kita bikin sebuah kontrak hasName, dia harus punya metode yang namanya getName dengan return-nya adalah string. Nah, interface itu juga sama seperti struts, bisa kita gunakan sebagai parameter di function. Contohnya di sini, saya bikin function yang namanya sayHello, lalu di sini tambahkan parameternya adalah hasName, yaitu dari kontrak si interface. Nah, karena si kontrak interface ini dia punya function yang namanya getName, jadi di sini saya bisa hasName parameter ini ya, titik getName, karena dia punya metode atau function yang namanya getName. Oke, kita praktekin dulu aja. Jadi kita bikin file baru namanya interface. Oke, jadi kita akan bikin kontrak baru dalam bentuk interface, namanya adalah hasName, punya nama. Jadi type hasName interface. Nah, di kontraknya ini misalnya kita pengen kalau misalnya dia ngikutin kontrak hasName, dia harus punya function yang namanya getName seperti ini, dan return-nya adalah string. Lalu kita bikin sebuah function. Tadi nama functionnya apa? sayHello. sayHello, di mana di sini parameternya adalah hasName. Seperti ini. Ini hasName ya. Lalu kita print hello, ambil dari parameter hasName titik getName. Nah, lihat, dia punya getName. Return-nya adalah string. Jadi mirip kayak si kontrak ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya manggil si function sayHello, nah, gimana caranya saya memasukkan data parameter ini? Karena tidak bisa kita bikin var echo sama dengan, hasName. Itu nggak bisa, echo titik getName apa, itu nggak bisa. Ya, ini nggak bisa. Coba misalnya kita kayak gini. Kalau teman-teman coba running, dia nggak bisa, lihat. Ya, error. Invalid memory address all nil pointer difference. Jadi artinya memang teman-teman harus bikin implementasinya dulu. Dalam bentuk apa? Nah, kita bahas. Jadi, setiap tipe data yang sesuai dengan kontrak interface akan secara otomatis dianggap sebagai interface tersebut. Kalau teman-teman berasal dari bahasa pemrograman seperti Java atau PHP dan yang lainnya gitu ya, kalau teman-teman bikin sebuah kelas di mana dia ngikutin kontrak sebuah interface, maka teman-teman harus eksplisit nyebutin interface-nya. Nah, berbeda dengan di Golang. Di Golang tuh semuanya otomatis. Jadi kalau teman-teman bikin sebuah struts, definisi struts, dan dia mirip dengan kontrak interface A misalnya ya, maka dia secara otomatis adalah interface A. Jadi memang bagus sih sebenarnya. Ya, jadi dia otomatis, nggak perlu didefinisiin, cuma kadang-kadang bikin bingung. Kenapa? Karena tidak ada penyebutan secara eksplisit. Nah, sehingga kita tidak perlu mengimplementasikan interface secara manual. Hal ini agak berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain ya, tadi yang seperti saya udah jelasin. Jadi contohnya kita akan bikin sebuah struct namanya person, di mana dia punya name. Lalu saya akan tambahkan si struct function di sini untuk si person ini, di mana namanya adalah getName. Lalu di sini return-nya adalah person.name. Nah, karena dia punya function getName,
maka secara otomatis si person ini dia udah ngikutin kontrak si hasName. Makanya di sini bisa menggunakan function say hello. Oke, kita akan coba langsung praktekkan. Jadi di sini saya punya type person struct di mana dia punya name string seperti ini ya. Nah, lalu saya punya function. Oke, kalau misalnya kita seperti ini dulu, misalnya person echo that name sama dengan echo. Nah, ini error, lihat. Error ya. Cannot use echo type person as type hasName. Jadi nggak bisa pakai tipe person sebagai hasName. Nah, gimana kalau kita tambahkan function person get name. Balikannya string return person titik name. Seperti ini. Nah, errornya hilang. Kenapa? Karena parameter ini say hello, dia kan kontraknya adalah hasName. Dia berarti kontraknya ini artinya siapapun itu, tipe data apapun itu yang mempunyai function yang namanya getName dan return value-nya adalah string, maka dia berhak ngikutin kontrak ini. Nah, karena person ini kita udah bikin namanya getName, return-nya adalah string, maka ini sudah bisa digunakan. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman hapus lagi, saya komen, ini error lagi. Kenapa? Karena person itu tidak punya kontrak si getName. Termasuk kalau misalnya saya rubah tipe datanya, misalnya seperti ini. Nah, ini juga tidak bisa. Jadi harus beneran sama. Functionnya getName, lalu si return value-nya apa. Kalau ada parameter, parameternya pun harus sama. Nah, ini kalau kita running, nah hasilnya hello echo. Jadi seperti ini. Jadi inilah biasanya si interface itu digunakan untuk membuat kontrak. Dan biasanya rata-rata digunakan di function-function yang general ya. Dengan begitu teman-teman bisa implementasi structs-nya sesuai dengan si kontrak interface-nya. Nah, ini contoh lagi. Kita akan bikin struct yang kedua namanya animal. Lalu dia punya name, lalu di sini juga punya getName. Jadi walaupun struct-nya berbeda, teman-teman bisa tetap pakai kontrak yang sama. Jadi type animal struct, di sini name string, lalu function animal getName string return animal name, seperti ini. Lalu di sini teman-teman bisa var cat misalnya ya, atau langsung aja cat 2 sama dengan animal name-nya misalnya push, seperti ini. Lalu teman-teman say hello cat. Nah, ini bisa juga. Jadi karena dia punya si function getName. Ini hasilnya hello push. Next, kita akan bahas tentang interface kosong di Golang.